warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad. Kita masih di bagian-bagian akhir tentang silaturahim, jazakallahu khair. Tentang keutamaan silaturahim yang kemudian telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita di dunia ini bukanlah, mohon maaf, sebatang kara. Tapi kita masih punya saudara, baik saudara seiman, seakidah, baik saudara yang berada tetangga, kanan kiri, baik saudara dekat maupun saudara jauh. Kalau kita menyebut bahwa kita adalah sebatang kara, berarti kita hidup di tengah hutan belantara, atau kita hidup di tengah padang pasir, itu baru sebatang kara. Tapi kalau kita masih bisa melihat orang, masih bisa bertemu dengan yang kita kenal, masih datang ke masjid, masih bisa datang ke majelis taklim, itu kita bukan sebatang kara. Hanya mungkin saja kita tidak tahu siapa saudara-saudara kita, atau nauzubillah, tidak mau tahu siapa yang menjadi saudara-saudara kita. Itu kan parah. Tidak mau tahu. Ya udah. Apalagi kemudian menganggap dirinya serba bisa. Menganggap dirinya adalah, saya tidak perlu saudara-saudara. Saya cukup dengan diri saya sendiri bisa sukses. Itu nanti jatuhnya ke sombong, harus dijauhi. Malam kali ini, jamaah rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang ke-52. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Kemudian ini mengutarakan, karena kita akan bilang curhat dong Nabi. Mau berbagi kisah dengan Nabi untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, innali qarabatan. Rasul, saya itu punya kerabat. Rasul, saya itu punya kerabat, punya seorang kerabat. Asiluhum wa yaqta'una. Saya menyambung hubungan dengan dia, hubungan baik-baik, wa yaqta'una, tapi dia memutuskan. Saya berbuat baik kepadanya, dia membalas dengan perbuatan buruk. Saya kemudian bertegur sapa kepadanya, kemudian dia sinis. Saya tersenyum kepadanya, dia juga sinis. Saya melihat kepadanya, dia melototin saya. Saya lototin, dia lebih melotot. Jadi yang diberikan itu sesuatu yang tidak baik. Saya hantarkan, ngasih air pada keluarganya, kemudian dibalas dengan yang buruk. Setiap kebaikan yang dilakukan, dibalas dengan keburukan. Ini kemudian, sahabat menceritakan, karena ingin mendapatkan nasihat dari Nabi, saya seharusnya seperti apa sih Nabi? Jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi pada sahabat ini, berarti ya kalau kita lihat dalam konteks sekarang kekinian, mungkin nggak ada orang yang seperti itu, orang yang kemudian membalas kebaikan dengan keburukan, janjane ada nggak Bapak Ibu? Ada kan? Ada. Kita tidak ingin jadi yang kedua, kita ingin jadi orang yang selalu menyambung hubungan baik dengan saudara. Sekiranya kalau menanyakan kabar, bagaimana kabar orang rumah? Karena yang satu saudaranya di perantauan. Bagaimana keluarga di Jogja? Ngapain tanya-tanya orang Jogja? Oh, loh, saya pengen tahu gimana kabarnya, baik-baik tidak, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik. Sok perhatian. Gak usah perhatian sama kami. Ini tanya baik-baik. Bapak Ibu bagaimana? Gak usah ikut campur urusan keluarga kami. Gimana ini? Orang ditanya baik-baik, kemudian jam seperti itu. Cek nyari cek salah nomor. Itu bukan nomor keluarganya, pantesan gitu. Harus dicek nomornya. Sama karena sudah lama tidak ada komunikasi, kan nomor bisa berganti Bapak Ibu berganti, kita cek. Saya juga pernah seperti itu, baru menanyakan, apa benar ini nomornya Bapak Fulan? Mohon maaf, bukan, sudah berganti, sudah bertukar tuan. Oke, saya mohon maaf. Jadi tidak dilanjutkan, mengkonfirmasi terlebih dahulu.
Ini maka perlu kita konfirmasi kalau menanyakan kabar, kecuali yang sudah ada komunikasi, sudah terjalin komunikasi sebelumnya, dan kemudian kita bisa menanyakan lebih lanjut. Innali qarabatan, Rasul tanya punya kerabat, asiluhum wa yaqtauna. Saya menyambung hubungan baik dengannya, wa yaqtauna. Tapi dia memutuskan, wa uhsinu ilaihim, dan saya berbuat baik kepadanya, wa yusiuna ilayya. Justru mereka membalas berbuat buruk kepada saya. Wa yajhaluna alayya wa ahlamu anhum. Rasul, mereka ini kalau dikasih perbuatan baik selalu membalas dengan keburukan, selalu melakukan dengan hal-hal yang terbaik, bersikap bodoh, masa bodoh, bersikap buruk, dan itu selalu dilakukan. Gini, si A ini punya saudara si B. Kalau si A berbuat pada si B, itu kemudian si B membalas perbuatan si A itu dengan kebalan baik. Tapi kalau si B ini kemudian berinteraksi dengan orang lain, itu bagus. Hanya ke si A ini aja dia buruk. Kalau ada orang lain nih berbuat tidak baik kepada si B membalas dengan kebaikan gitu. Tapi di saat si A ini saudaranya berbuat baik kepada si B membalas dengan keburukan. Ya gitu. Apakah gengsi atau egois atau lain sebagainya. Misalkan, kalau misalkan perlu dana, insya Allah saya bisa meminjamin perlu berapa? Oke. Gak mau saya pinjam duit kepada engkau. Gak mau, ngapain saya pinjam duit kepada dia? Ditawarin pinjaman lunak, tidak mau, tapi kemudian pinjam sama yang lain. Ada transaksi ribawi. Jadi kan itu loh, bagaimana saya kasih tawaran, kalau perlu ngomong, sekiranya kami bisa bantu, saya bantu. Malah gak mau. Itu pinjaman lunak. Lunak itu ya seperti tulang lunak, Bapak Ibu. Bisa dimakan gak tulang lunak itu? Bisa. Maknanya adalah maksud pinjaman lunak, kalau bisa bayar ya bayar, sekiranya kok tidak bisa bayar, tidak apa-apa, nggak usah dibayar, dianggap lunas, dan itu dianggap sedekah bagi yang meminjami. Tapi memang si B ini, mohon maaf, karakternya adalah keras, tidak mau mengakui kebaikan saudaranya, tapi maunya dengan orang lain. Nah, kalau kita sebagai si A, dalam konteks ini, teruslah berbuat baik, terus, karena kebaikan akan kembali kepada diri kita. Ini kan, wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Ketika saya berbuat baik kepadanya, dia berbuat jahat, berbuat buruk kepadaku. Wa yajhaluna alayya, dan bersikap masa bodoh. Ya, masa bodoh itu. Akan tetapi kemudian wa ahlamu anhum, saya tetap berbuat baik terhadap mereka. Ini keistiqomahan sahabat dalam berbuat baik terhadap keluarganya, saudaranya, sekalipun balasannya adalah buruk. Apa kata Nabi? Qala la in kana kama taqulu, kalau yang kamu katakan itu benar, kamu berbuat baik dibalas dengan buruk. Ini adalah hubungan saudara ya, dengan saudara kerabat dekat. Kalau yang kamu katakan itu benar, maka ka'annama tusifuhumul mal, seolah-olah, nah ini ada kata seolah-olah mereka itu terbakar oleh bara api. Jadi mereka yang berbuat buruk itu memang seperti orang yang terbakar bara apinya. Gengsinya, kemudian ya dia membakar amalannya dia sendiri. Ditawarin berbuat baik, tapi kemudian membalas dengan keburukan. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalika. Wala yazalu ma'aka, dan kamu senantiasa mendapatkan minallahi zahir, pertolongan dari Allah, alaihim, atas mereka, madumta ala dzalika, selama engkau dalam keadaan demikian. Selama engkau berbuat baik kepada saudaramu tadi yang berbuat buruk itu, selama kamu jaga kebaikan itu, selama itu Allah menjadi penolongmu. Jadi tidak takut. Kamu kok masih berbuat baik terhadap dirinya sih? Sekalipun dirinya itu kemudian julid terhadap dirimu, tetap maka Allah yang akan menjadi penolong bagi si A, menolong dan memberi pahala kepada si A. Kalau demikian itu betah-betahnya itu berapa lama tuh Bapak Ibu? Orang julid, berapa lama orang bertahan dijulitin? Piye ya bahasanya dijulitin itu apa? Misalkan berapa lama orang bertahan dijulitin?
julitin. Ada nggak gitu? Jadi bertahan berapa lama? 3 hari, 4 hari, atau 5 hari? Masya Allah. Nih. Kita nunggulah jawabannya. Nih. Tentang berapa lama? Itu tidak bagus. Jadi gini, kalau dalam pendekatan sosial jika kita selaku saudara yang bertahan, arti kan ada orang yang kuat, tahan banting, ada orang yang mohon maaf, lemah tidak tahan banting. Dalam artian kalau orang itu kuat, tahan banting, berbuat baik, dibalas dengan keburukan, nggak apa-apa, saya tetap maju terus. Tak baikin terus sampai dia bosan berbuat buruk terhadap saya gitu. Masa nggak ada bosan-bosannya sih maksiat gitu. Akhirnya ada bosannya, kuat-kuatan, siapa yang kuat gitu. Karena memang si A ini pelakunya adalah tahan banting, dia terus senyum, tegur sapa, memberi tawaran bantuan, membantu, menolong, sampai dia sakit, dijenguk dan sebagainya. Sampai sakit itu dijenguk. Akhirnya yang kalah adalah si B. Saya capek, saya marah-marah terhadap dia, ternyata juga dia masih berbuat baik aja kepada saya. Itu. Atau mohon maaf, orang yang tidak kuat ya, baru berbuat baik kemudian dapat julid. Perkataan julid, ngapain kamu cari-cari dukungan ya dari saya ya? Nggak usah deh kayak gitu deh gitu. Sorry ya gitu. Nah, jadi marah ekspresinya. Kalau misalkan tidak kuat menghadapi saudara seperti itu, ya sudah diletakkan dulu, ya sudah, tidak perlu ditawari yang baik-baik. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan mental kita. Daripada nanti kebayang-bayang, bahwa tidur kebayang-bayang terhadap dirinya, ya kan? Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita tidak mampu menghadapi yang demikian itu karena lebih keras, ya sekali, dan kita tahan diri untuk tidak membalas keburukannya dengan keburukan yang semisal atau lebih besar dari itu. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetap kemudian memberikan contoh anjuran bahwa ya selama engkau berbuat baik, berarti kan mungkin ada batasannya. Selama engkau berbuat baik terhadap dirinya, dan selama mereka ini berbuat buruk terhadap engkau atas kebaikan itu, selama itulah Allah menjadi penolong bagi kalian. Madum ta'ala dzalika, selama engkau atas demikian yang engkau katakan. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya ini mungkin sesuatu yang perlu effort, semangat, karena menantang. Apalagi misal maaf, ibu-ibu kan ya sensitivitasnya kan tinggi. Aduh Pak, saya sudah ngantarin nasi ke sana, ternyata dibilang masakan tidak enak, katanya nggak becus untuk masak, nggak usah ngantar makanan ke sana lagi. Kira-kira yang kedua kali tetap dikasih atau tidak? Untuk ibu-ibu mungkin pikir-pikir, nggak deh, daripada dijulitin. Nah, kalau misalkan tidak mampu, tidak kuat, ya nggak usah dipaksakan ke sana lagi. Nggak usah di sana lagi. Doakan saja semoga dapat hidayah. Rabbuna yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Saking mangkelnya, tak doain kamu husnul khotimah. Wih, iya. Didoakan husnul khotimah. Ya kalau nggak mau, ya mau saja didoakan husnul khotimah. Ya jangan sekarang lah doanya. Ya kalau demikian ya jangan membalas keburukan, membalas kebaikan dengan yang buruk. Nah, mari kita lihat jamaah rahimakumullah. Perilaku ini menggambarkan bahwa atarajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innali qarabatan asluhum wa yaqta'una wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa yajhaluna alayya. Maka di sini tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh saudara terhadap dirinya. Ya kan? Maka disebut masa bodoh, kata-kata masa bodoh dan bersikap masa bodoh terhadap saya itu seperti al-qabih minal qaul. Orang yang perkataannya buruk, kotor, jelek, jorok. Ya seperti mau ini kasab, mencela, mengejek, itulah. Bahkan dikatakan kalau kita tidak bisa berkata baik, setidaknya jangan mengatakan yang buruk, lebih baiklah diam. Maka lebih baiklah adalah menjadi orang yang diam. Nah, ini kan menjadi hal yang positif, hal yang positif bahwa dalam hidup bermasyarakat tetangga kita itu macam-macam. Tetangga kita macam-macam. Dalam satu soft sholat saja, soft pertama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada rakaat ketiga sholat isya berjamaah, kira-kira yang dibayangkan orang-orang di soft pertama sama tidak bayangannya? Kan beda-beda.
Ada yang bayangin habis ini nanti beli pecel, lele pecel. Nah, ya kan, lele penyet. Ada yang kemudian terus kemana ya? Nanti saya kemana itu kan beda-beda. Dalam bermasyarakat juga demikian. Masyarakat yang heterogen, yang beraneka ragam, apalagi kemudian dari daerah yang berbeda-beda pun kemudian ada yang bersikap baik. Ada yang membawa budaya ketimuran, sopan, menghormati. Ada yang kemudian, ya nggak perlulah. Saya punya budaya sendiri, pakai budaya saya. Maka kita di Indonesia kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya adalah kearifan lokal yang sudah ada, itu juga perlu diperhatikan. Itu perlu diperhatikan. Sampai ada tulisan di daerah Gampeng, hati-hati, Valentino Rossi pernah jatuh di sini. Bayangkan, kan jelas ngakali tuh. Saya pikir kapan Valentino Rossi ke Gampeng gitu, jatuh lagi gitu. Itu tapi tidak tahan lama, terus tulisan itu hilang karena ada polisi tidur di situ. Di daerah Gejayan, Wirobrajan, apa ya, Lo Mingho, artis Korea itu siapa? Siapa namanya? Apa ya? Lo Mingho, apa siapa ya? Lee Min-ho pernah beli di sini. Oh, Lee Min-ho kali ya. Mungkin ada tulisannya. Itu sampai nulis Lee Min-ho, katakanlah artisnya gitu loh. Atau misalkan kayak Andy loh. Lee Min-ho pernah beli di sini di market. Terus saya mikir, yang ngono tapi nah keluar toh. Loh ini loh. Luar biasa. Entah itu Syahruhan aja pernah beli di sini. Oh, luar biasa. Loh, Lee Min-ho aja pernah laundry di sini. Jadi kalau promosi ya promosi, tapi jangan kemudian masuk dalam ranah dusta gitu loh. Jika memang benar pernah ke situ, ya nggak apa-apa gitu, tulis aja. Tapi ketika memang tidak pernah di situ, gitu, jangan buat-buat. Oh, dia ini Muslim ya? Kok sampai ikut korban gimana ini? Kok Lee Min-ho pernah korban di sini? Muslim kah? Nah, itulah luar biasa. Lee Min-ho pernah beli pulsa dan paket di sini, loh keren tuh. Semiskin itu kah dia? Ya kan? Kemudian pernah makan kebab di sini. Oh, luar biasa. Yo ngono tapi yo ngono. Ya, itulah. Ya. Itulah orang kita, jamaah rahmakumullah. Jadi kembali kepada masyarakatnya yang heterogen, bahwa dan juga 8 bersaudara dalam satu keluarga. Itu kira-kira karakternya sama atau beda? Ada yang beda, Pak? Tetap ada yang beda. 1, 2 akan beda. 8 bersaudara, 9, 10 bersaudara. Loh, kamu kok beda ya sama saudara yang lain? Apa kamu anak temuan? Loh, kenapa kamu kok beda dengan saudara-saudaramu? Ya nggak tahu gitu. Nggak tahu kok beda. Ya ada itu. Itulah kemahakuasaan Allah. Dalam satu keluarga yang besar, ada yang karakternya sama, ada yang kemudian beda. Maka dalam satu keluarga yang besar juga, ada yang tipenya adalah pendiam, suka nolong, ada yang sanguin, ada plekmatis, ada melankolis, kemudian ada kolerik. Itu kan macam-macam. Ada yang campuran dari 4 dalam menjadi 2. Itu macam-macam. Sehingga berinteraksi dengan kakak yang pertama beda dengan kakak yang kedua. Kakak pertama lembut, tapi kakak dua itu keras. Kalau ngomong ya harus sat-set gitu, to the point. Maunya apa? Kamu mau apa datang ke sini? Oh, ini tadi kan gini nih. Ngas, to the point aja. Nomor 2 apa? Nomor 2. Pertama sama silaturahim. Langsung nomor 2. Apa nomor 2? Yang kedua mau pinjam duit. Nah, udah berapa maunya? 1 juta. Udah nih 1.900.000. Nah, udah bawa selesai sana, pergi. Kadang demikian. Jadi memang karakter seperti itu, sehingga kemudian ketika kita berinteraksi dengan sanak saudara kita, kerabat dekat atau kerabat jauh, yang kita mendapati kok kayak gini ya perlakuannya, kadang kita harus melihat di mana dia dibesarkan. Karena mungkin dibesarkan di lingkungan yang berbeda, dan pengaruh lingkungan cukup kuat terhadap tumbuh kembang kepribadiannya, ya kita ikut memahami itu. Seperti yang to the point. Ada yang kemudian diajak basa-basi, 15 menit basa-basinya, gitu. Baru nanti to the point. Ya, kita memahami. Maka tidak boleh kemudian melontarkan kata-kata yang buruk terhadap saudara yang menjalin hubungan baik. Ya, kalau misalkan lagi kondisi tidak enak ya, bad mood misalkan. Ya sudah, mohon maaf, kita ketemuannya besok saja ya, selagi bad mood hari ini karena kondisi kerja dan sebagainya, boleh enggak gitu. Itu kan bagus, daripada tetap diterima dipaksain kemudian
nggak fokus ngadepin saudara yang kunjung dari jauh, dan kemudian saudara ini juga harus membuka komunikasi, ya kan? Nah, wa ahlu anhum, sikapnya adalah kalau posisi kita adalah posisi seperti sahabat yang mendatangi saudaranya yang tidak baik tadi. Al-hilm adalah bersikap baik. Jadi menunjukkan kedewasaan, menghormati, beradab, memperlakukan dengan sopan sekalipun dapat perlakuan yang buruk. Tentunya ini bukan sesuatu yang mudah, illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang diberi rahmat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Kenapa? Butuh kedewasaan psikologi Bapak Ibu, dan juga kematangan spiritual. Membalas keburukan dengan kebaikan itu bisa dilakukan oleh kita ketika kita betul-betul memahami bahwa setiap perbuatan kita kembali pada diri kita. Maka tidak ada bosannya. Kamu kenapa sih kok suka ngasih sama tetanggamu yang julid itu? Saya ngasih tetangga yang julid menurut jenengan itu juga untuk kebaikan saya. Artinya kalau dia berbuat tidak baik kepada saya, kan kembali pada dirinya. Kebaikan yang kami berikan, sedikit makanan, sedikit bantuan, sedikit pertolongan, itu insya Allah akan kembali kepada pelakunya. Baik. Maka di sini jamaah rahimakumullah, itu ada satu kebaikan dan perlu dipertahankan. Sebatas apa? Sebatas semampunya. Nah, kalau mampu terus menerus, alhamdulillah. Kalau misalkan ya Allah sudah 1 bulan saya dapat pelanggan seperti ini, saya nggak kuat, saya mau berhijrah, pindah tempat tinggal biar tidak temu dengan kerabat yang julid dan juga kemudian mencabari urusan. Ya, sampai disitulah pertolongan Allah diberikan. Karena Allah akan memberikan pertolongan sampai kemudian kebaikan itu dilakukan. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah setiap kebaikan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Wa in asatum falaha, kalau berbuat buruk pun akan kembali pada dirinya sendiri. Ini karena koneksinya ya. Adalah ayat yang ke-7, berarti paling yang di atas. Oh, malah nggak kelihatan. Kita kasih ayat 6 biar yang ke-7 turun. Nah, ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Wa in asatum falaha, jika kamu berbuat jahat, membalas saudara dengan perbuatan jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Jadi jamaah rahimakumullah, nggak ada manfaatnya kita melakukan keburukan pada orang lain atau kepada diri sendiri, karena tetap akan balik pada dirinya sendiri. Inilah kemudian yang disampaikan dalam kitab Adabul Mufrad. Maka di sini wala yazalu ma'aka minallahi dzahir alaihim madumta ala dzalika. Al-Zahir adalah An-Nasir. Allah akan menjadi penolong bagimu, wal mu'in, penolong bagimu. Bayangkan, kita tidak ditolong oleh saudara kita yang lain. Kita tidak ditolong oleh manusia yang lain, tapi kita ditolong oleh Allah dengan caranya Allah sendiri. Yang mungkin kita tidak tahu, karena pertolongan Allah tidak ada yang mampu menghalangi. Oleh karena itu dalam hadis ini, wa fil hadisi su'alul alim antakwimi sulukihi ma'al aqrib. Jadi ini merupakan pertanyaan bagaimana melanggengkan hubungan baik, perlakuan baik dengan sanak kerabat, Bapak Ibu. Sanak kerabat. Sanak kerabat baik posisinya dia bertetanggaan dengan kita, atau kemudian dia tidak menjadi tetangga dengan kita tapi di tempat yang jauh. Itu tetap harus berbuat baik. Dengan tetangga yang tidak ada hubungan kerabat pun kita harus berbuat baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dengan kemudian kerabat yang dia jauh pun kita harus berbuat baik, karena tidak tahu hari ini kita bisa berbuat membantu orang lain, kita tidak tahu dengan esok yang akan terjadi. Apakah kita perlu bantuan atau akan tetap bisa membantu. Maka kalau kita tetap berbuat baik pada orang lain,
Allah Maha mengetahui dan manusia pun akan menyaksikan itu sehingga bisa menilai dan memberi pertolongan pada kita di saat memerlukan. Nah, wa qasala hadza sahabi an jawanibi khair. Sahabat itu kalau ketemu Nabi itu langsung muncul kemudian rasa ingin tahu dalam bentuk pertanyaan, menanyakan amalan yang banyak memasukkan manusia ke surga. Ditanyakan Rasul, apa sih amalan yang paling yang sering memasukkan pelakunya ke surga? At-taqwa wa husnul khuluq. Tanya lagi Rasul, amalan apa yang banyak menjerumuskan pelakunya ke neraka? Al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Jadi rasa ingin tahu itu banyak. Saat kemudian sahabat ada soalan dan ketemu dengan Rasul, langsung diungkapkan Rasul. Saya punya kisah nih. Nah ini kan based on-nya jadi pengalaman. Bisa dari pengalaman yang diterima, yang dialami oleh sahabat ini sendiri. Ya. Pakai fabima yaqau fi syubhat wal haram wa la yus'alu anit taghyir. Termasuk juga untuk menanyakan apa-apa yang syubhat dan halal haram sehingga bisa memperbaiki kemudian keislamannya, keimanannya. Oleh karena itulah di saat kita belajar ilmu agama sejatinya adalah untuk memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah. Jadi bukan untuk kemudian ngerjain, saya mau ngerjain Nabi lah tak kasih pertanyaan gitu. Nabi ayam dengan telur duluan mana ya Nabi, kan nggak ada. Jadi menanyakan sesuatu yang memang diperlukan. Nabi kalau bisa jawab, kalau tidak bisa, Allahu a'lam, kita tunggu wahyu. Nah kita sekarang ini tinggal membaca, kemudian memahami apa yang disampaikan Nabi SAW. Di dalam hadis di atas tadi, wa fihi fadlud daf'i billati hiya ahsan. Ada keutamaan membalas sesuatu dengan yang lebih baik, yang buruk dibalas dengan yang baik dibalas dengan yang lebih baik. Dan lebih baik. Dalam budaya di masyarakat kita, misalkan orang bertamu nih, kemudian bawa buah tangan. Ini ada oleh-oleh dari rumah sekitar ini. Yang dikasih itu tadi Bapak Ibu, kira-kira akan mencari balasan pemberiannya enggak? Kan mencari kan, misalkan dikasih ini ada oleh-oleh dari rumah nih, pisang gitu. Itu tuan rumah akan berpikir, apa yang bisa kita bawakan ya? Ini udah kita dikasih pisang. Masa kita kembalikan pisangnya gitu? Yo biar berbeda lah, berubah. Ini kan pisangnya udah dikasih, kita goreng aja dari pisang goreng, nanti kita kembalikan ke dia gitu. Enggak juga. Tapi kemudian akan mencari, oh iya ternyata di rumah ada sesuatu yang bisa dibagi, entah kemudian buah-buahan atau kemudian barang mentah seperti kerupuk dan sebagainya, atau kemudian yang lainnya. Itu kan budaya di masyarakat kita, budaya baik. Orang buat baik dibalas dengan yang lebih baik gitu. Ada orang yang bertamu tidak bawa apa-apa. Oh, ini tamu dari jauh dan dia mau melanjutkan perjalanannya. Mohon maaf, saya kesini tadi nggak sempat beli oleh-oleh, nggak bawa oleh. Nggak apa-apa. Kami pun tidak akan membawakan kamu oleh-oleh kok. Nggak apa-apa. Terus gimana? Itu. Iya, nanti nggak apa-apa. Tetap sini kamu datang aja kami sudah senang kok. Kami malah, mohon maaf tiba-tiba nggak ngasih kabar, jadi nggak persiapan, akan dicarikan. Itu kan budaya baik yang ada di tempat kita. Wasabru 'alal adza. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita sabar terhadap tekanan, terhadap ucapan yang ya mungkin mohon maaf kekerasan psikis, bahkan kekerasan verbal dalam bentuk ucapan. Nah, itu yang kemudian harus kita antisipasi ya. Jadi kalau piye mau kasih lagi enggak ya? Kemarin dikasih ngomentari. Dikasih misalkan ke sanak kerabat masak kemudian berbagi dengan kerabat dekat, dikasih kangkung. Kemarin kamu masak kangkung itu kamu cuci nggak sih? Emang kenapa masih warna hijau? Jadi kalau dicuci kan jadi putih bersih gitu. Oh, ini orang ini nggak ngerti gitu. Itu kangkungnya kok nggak dipetetin itu apa? Diambil daunnya, kan daunnya dipetetin, dipisahkan, nanti baru batangnya dipotong-potong. Kok kamu masaknya kayak gitu sih? Gitu? Ini orang dikasih tinggal menerima, terima kasih, tapi kemudian malah mengomentari masakannya. Kalau masak nggak seperti itu deh. Kalau masak itu seperti ini, dan dia ketika masak kamu nggak pernah ngasih tetangganya yang ngasih tadi, bayangkan. Mau menunjukkan pamer. Nah, hal-hal seperti itu kemudian harus kita jaga. Termasuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya nisaul muslimat, wahai perempuan muslimah. Ini khusus. Di sini adalah khusus.
La tahqiranna. Janganlah kamu itu sekali-kali meremehkan pemberian tetanggamu meskipun berupa sop kikil kambing. Nah, kita cek seperti apa tuh sop kikil kambing itu gitu. Sop kikil kambing. Nah, kita cek. Muncul nggak? Ayo, wifi masjid. Ayo. Ya, nggak jadi. Sop kaki kambing, kaki ya bukan kaki kambing. Nah seperti ini. Mungkin ada jamaah yang berdoa, ya Allah semoga besok itu dihadirkan ketika kajian gitu. Ya, kita aminkan gitu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Jadi kalau tradisi di Arab ngasih sop kikil kambing itu sesuatu yang ya kaki kambing itu kan dibuang biasanya. Jadi sesuatu yang mohon maaf yang kecil ya wes, meskipun yang murah-murahan gitu, meskipun dikasih demikian itu tetap harus diterima dengan baik dan tidak boleh menyepelekan. Padahal sop kaki kambing ini paling tidak ini adalah 50.000 sama nasi jatuh Pak. Apalagi kemudian ngambil kikilnya 2, lidahnya 2 potong, telinganya, matanya. Yang sekarang ini masih rahasia. Saya nggak tahu berapa harga per potongnya. Wih, 115 Pak. Wih, 115 ya. Dua orang dan sebagainya. Ya itu ada di perempatan Kentungan ada. Nah, parkirnya cukup enak. Yang di Jogja itu sop kaki kambing. Maksudnya adalah tidak boleh meremehkan pemberian tetangga sekalipun hanya sop kaki kambing. Padahal di tempat kita ini sesuatu yang enak ya. Kalau ditarik ke sini adalah jangan meremehkan pemberian tetangga meskipun sop kaki burung dara. Nah, ngono wae. Gimana makannya sop burung dara? Sop kaki burung dara. Ya Allah, kok dikasih sop kaki burung dara? Bapak Ibu mohon maaf, pernah makan sup sarang walet? Sup sarang walet. Pernah sih? Mehong, itu termasuk mehong juga. Apa sih ini kok kayak rumah laba-laba? Bukan, itu sarang burung walet, itu mahal. Karena nggak tahu jadi nggak bisa menghargai. Nah itu adalah untuk yang perempuan. Wa ada muqabalatil is'a bimisliha, dan kita tidak dianjurkan, dilarang untuk membalas keburukan dengan semisalnya. Oh kemarin saya dikasih sayur ternyata cuman kuah namanya soto delik. Dicari-cari dagingnya mana ini? Delik kan sembunyi, soto sembunyi. Sekarang tak balas, tak masakin gitu. Nggak ada dagingnya, cuman tulangnya gitu. Bu, kok ngasih cuman sop sama tulang? Oh iya, mohon maaf, dagingnya ketinggalan. Ternyata tak sudah dimasukin. Padahal itu hanya balas dendam. Nggak boleh semisal itu. Nanti balas-balasan. Nah, inilah kemudian di sini ada anjuran untuk fihi talabun nasri wal ma'unati minallahi ta'ala, memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kuatkanlah saya ya Allah dari ucapannya. Ya Allah, kuatkanlah saya, keluarga saya dari ucapan yang tidak baik yang disampaikan, mohon maaf, keluarga saya, kakak saya atau adik saya atau pak lek saya, paman saya, pak D dan bule dan budinya. Itu lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun satu rahim, satu produksi, satu pabrik, kadang jadinya itu berbeda-beda. Orang nyetak genteng sama mesinnya, tapi ketika sampai pembakaran ada yang meleot-meleot, ada yang pecah, ya kayak gitu. Wah, orang ini lagi tek gitu. Tek itu kemudian bentet, itu lagi tek. Enggak sempurna. Maka jamaah rahimakumullah, wa ana idkharul ajri bitahammul was-sabri fi ba'dil umuri khair. Jadi kekuatan kita, kesabaran kita menahan ucapan yang tidak baik, belakang tidak baik, dengan tidak berniat untuk membalas yang semisalnya, maka itu satu kebaikan yang akan kita rasakan balasannya dari Allah di akhirat nantinya. Kebaikan yang kita tahan di dunia, insya Allah akan Allah berikan di akhirat nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan demikian jamaah rahimakumullah, dengan demikian kita diajarkan bahwa kita adalah makhluk sosial yang kemudian berinteraksi dengan orang lain dan juga perlu bantuan orang lain. Di saat kita berbuat baik pada orang lain, jika balasan itu tidak Allah kembalikan pada kita secara langsung, maka Allah Maha mengetahui, kita pun anak keturunan pun akan merasakan dari kebaikan itu.
Itu siapa sih? Oh, anaknya Bapak Fulan. Yang mana? Itulah yang suka ngasih, yang suka ngasih. Kalau panen bagi-bagi. Oh, Masya Allah. Jadi yang dikenal adalah kebaikan. Bukan bermaksud kita ingin kemudian dapat pujian. Bukan. Tapi orang lebih suka menilai kebaikan di saat orang itu wafat, maka yang diingat adalah kebaikan seolah-olah masih hidup. Ya, Bapak itu sudah wafat ya? Iya, sudah wafat. Ya Allah, kapan wafatnya? Kemarin 3 hari, pantesan kita nggak dapat ikan bakar ya. Biasanya ngasih ikan bakar, sekarang tidak ada ikan bakar. Akan dikenang kebaikannya. Ngarep-ngarep pemberian orang lain. Atau ngarep.com. Oke, makatan ibu bapak jamaah rahmatullah, mudah-mudahan yang kita pelajari, setiap yang kita dapatkan dari kajian ini memberikan inspirasi, meneguhkan kita untuk selalu berbuat baik terhadap diri sendiri, keluarga, kerabat, dan juga masyarakat. Dan semoga Allah membalas dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah pada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.